Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, Allah berfirman dalam surat Thaha, Aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah sholat supaya mengingatku, kata Allah. Artinya di dalam sholat tidak ada ingatan yang lain. Yang baik itu hanya ingat kepada Allah. Aqimis sholat li dzikri. Dirikanlah sholat supaya mengingatku. Indah sekali. Maka setan pun mulai bergerak untuk menggoda supaya tidak mengingat sholat, supaya tidak khusyuk. Qala fa bima aghwaytani la aqudannahum siratal mustaqim. Laporan ke Allah, saya tidak akan pernah berhenti mengganggu manusia dari jalanmu yang lurus, kata setan. Dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan, terus. Maka pantas ketika ada hadis, sebelum melakukan sholat boleh berlindung dulu sebagaimana yang sering di sini dibacakan. Coba apa sebelum waktu sholat? Bacanya apa? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang membisikkan pada diri kita yang melaksanakan sholat. Dan aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang mendatangi. Artinya setan makar di dalam sholat supaya sholatnya tidak khusyuk. Maka ini lihat daripada buah-buah dalam kehidupan sehari seperti apa. Andai kata mulai dari langkah, gerak tangan, ucapnya kata, pendengarannya, tatap matanya, hidup hatinya, di luar apa yang dijanjikan di dalam sholat, sebagaimana di dalam sholat berjanji, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya pengabdianku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Sampai sejauh mana ketika salat, sampai sejauh mana di luar salat, kalau telah berikrar bahwa salat adalah merupakan satu gambaran kehidupan yang harus direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang doain kita itu. Ada yang doain kita memohon kepada Allah supaya diampuni dosanya, dijauhkan kesalahannya seperti jauhnya masyriq dan maghrib. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas sawul abyadu najjana sallallahu alaihi min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ayat doa kita itu ada yang wajah itu yang tadi dilanjutkan dengan berjanji, berikrar janji. Ya, yang anehnya adalah selesai sholat. Janji yang tadi sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Kenapa dalam kehidupan sehari-hari jauh dari apa yang dijanjikan ketika sholat? Artinya ngohop lagi. Apa ngohop? Bohong lagi. Upin lagi. Apa upin? Nipu lagi pada bohong. Lalu yang berjanji, ya Allah jauhkan kesalahanku sebagaimana jauhnya kesalahan, bagaimana jauhnya masyriq dan maghrib. Memohon kepada Allah supaya dijauhkan kesalahan. Kunaon ta salat masih kena aya nu berbuat kesalahan. Andai kata orang melakukan salat masih korupsi, jangan-jangan sholatnya hanya sebatas mediasi saja.
tidak dengan pendalaman yang benar bahwa sholat adalah merupakan bukan hanya sebatas kewajiban, tapi sholat adalah kebutuhan dalam kehidupan sehari. Jadi andai kata ada manusia yang setelah selesai sholat tangannya gentayangan pada yang lain, masih korupsi, masih menyalahgunakan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ya Allah, manusia tadi dikasih akal tuh ayam matokin panganan makanan, paling yang nyolong gabah atau yang nyolong beras, paling beras yang jatuh. Tapi manusia maling beras nu jatuh, jeung karungna, bahkan jeung gudang-gudangna, itu manusia mah kitu. Tapi osok salat mah osok. Ternyata manusia kal an'ami bal hum adol, lebih hina daripada setan, daripada hewan. Ya Allah. Lamun ayeuna tikus tadi hayam, maling beasnya paling nu jatuh. Tapi jelema mah jeung gudang-gudang lain jeung karungna deui. Ayeuna tikus nyolongin apa? Padi atau singkong digalang, kira-kira dengan pohonnya tidak dimakan dengan singkongna wungkul, jagongna wungkul. Tapi jelema mah ketika kesesat manusia, lain jagongna wungkul, lain singkongna wungkul, jeung galeng-galeng itu tah manusia mah kal an'ami bal hum adol. Ternyata manusia lebih hina daripada hewan. Itulah. Ketika manusia yang telah dirasuk setan seperti itu, manusia diperintahkan oleh Allah minumnya yang baik, yang membawa kesehatan, dari mulai air bening untuk kesehatan, ditambah air teh supaya barangkali ada rasa, ditambah air susu. Manusia kerasukan setan mah lain air bening, air teh jeung air susu nya, lain air yang memabukkan. Ya Allah, Rabbi rijsum min amali syaitan, min amali syaitan. Ya najis, dinajiskan. Yang mah ditegek, nyekek botol aja nyekek botol. Apakah itu saja yang diharapkan? Tidak tuh. Ada apa ya macam nanti ayat di Al-Quran? Tak iya belagogna nanti. Ya Allah, Rabbi, yang memabukkan, yang mengakibatkan kesesatan, yang mengakibatkan gangguan pada otak-otak manusia. Kan diajarkan itu tina minum, tina abok, tina pel, terus ngaganja, terus nyabu lagi, kira eringna zaman nu teu eureun teh lamun geus diaromani harek eling mau sampai kapan. Artinya tak mampu merealisasikan apa yang dijanjikan di dalam sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Ya Allah, jauhkan kesalahanku seperti jauhnya masjid dan maghrib. Ya Allah, cuci kesalahanku sebagaimana, bersihkan kesalahanku sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran. Ya Allah, sucikan dengan air, dengan salju dan embun. Nuduh air kita eta. Lamun ingin disucikan, montong mabok deui kalian balik ke dieu teh. Nya, siap? Baru sholat akan berbuah kebaikan dan kebaikan. Kebahagiaan hidup manusia hanya dalam amal agama yang sempurna. Amalkan mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Makannya cara Rasul. Minumnya cara Rasul. Jangan minum dengan air tangan kiri. Tidurnya bagaimana cara Rasul. Mau bekerjanya bagaimana cara Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ke WC-nya pun cara
Rasul. Kapan? Tadi sholat li ibadah hidup mati kulillahi amin. Artinya sebelum ke WC baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau mau tidur baca doa berlindung kepada Allah. Bismika Allahumma ya wa bismika amut, baca ayat kursi al-ikhlas al-falaq anas ciupkeun trot ciupkeun usapkeun. Tah eta teh benteng di diri. Itu baru diantaranya merealisasikan apa-apa yang dijanjikan di dalam sholat. Siap? Tak cukup mendengarkan, tapi harus mengamalkan. Tak cukup mendengarkan dan mengamalkan, tapi harus menyampaikan. 3M: mendengarkan, mengamalkan, menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi